Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami masih melanjutkan pembahasan terkait dengan wacana pengajuan hak angket, di mana kita akan membahas berapa solid sebenarnya pihak-pihak yang mengajukan ini. Tadi kita sudah bahas sedikit, Pak Sugeng menyebut soal MK. Nah, dari TKN menyebutkan ini harusnya diajukannya ke Bawaslu, ke MK, itu yang sesuai undang-undang, bukan mengajukan hak angket karena ini politis. Apakah ini politis, Pak Sugeng? Ya, apapun nanti kan argumentasi itu kita bisa sampaikan di forum angket tersebut, di forum DPR. Apapun argumentasinya, termasuk apakah sah itu, misalnya kalau MK berkeputusan demikian, terlebih juga DKPP berkeputusan demikian, apa sah? Kalau katakanlah sah dan sebagainya, argumentasi-argumentasi itu menjadi sehat kalau dikemukakan di forum yang sangat terhormat, sehingga parlemen, dari kata parle atau bicara-bicara itu menjadi sebuah forum yang sangat kualitatif karena membahas masalah-masalah strategis. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Dadang, ini kita mengkanalisasi dari isu-isu yang berseliweran, daripada isu-isu itu bahkan menjadi isu-isu jalanan gitu. Lebih bagus kan memang kita kanalisasi kita bicarakan di forum yang formal, yakni di DPR, dengan syarat tadi, syarat minimal diajukan oleh 25 anggota yang lebih dari satu fraksi. Kedua adalah nanti diputuskan di paripurna, di mana paripurna itu dihadiri 50% lebih anggota, dan 50% anggota yang hadir dalam paripurna itu menyatakan setuju. Sebetulnya dari sisi syarat formalnya tidak terlalu susah. Tadi dikemukakan bahwa kemungkinan ada proses yang tidak lancar. Saya kira politik memang selalu ada kemungkinan itu. Ada istilahnya sandra menyandra misalnya, tapi kita positif think saja lah. Sehingga kalau saya atau kami di Nasdem itu jelas ini adalah hak konstitusi dari anggota DPR, yakni hak menyelidiki dari pelaksanaan proses-proses pelaksanaan undang-undang, dan dalam hal ini adalah pemilu, apakah berjalan sesuai yang seharusnya. Baik, Pak. Inilah jadi Pak Dadang, kita karena ternyata jelas ke situ posisinya. Soal yang tadi kalau misalnya ranah hukum TKN menyatakan ya harusnya lewat Bawaslu, lewat MK dan lain-lain, tapi ternyata itu tidak atau mungkin belum dilakukan, keputusan memang belum keluar, tapi sepertinya hak angket ini menguat begitu, nanti akan menuju ke sana. Nah, menurut Anda apakah ini karena trust issue? Karena tadi Pak Abu Bakar Al-Habsyi menyebut kalau di MK kan ada paman. Apakah ada krisis kepercayaan terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi sehingga akhirnya mau tidak mau harus menempuh hak angket ini? Ya, saya kira kalau lihat dari pembicaraan di publik kan isu tentang itu ada kan begitu ya. Nah, kalau misalnya ke Bawaslu dan KPU, ke Bawaslu khususnya, itu kan kanalisasi pengaduan kan begitu. Sementara kalau angket itu kan penyelidikan ya. Masuk penyelidikan ini bicara soal bagaimana lembaga legislatif melakukan tanda petik pengawasan kan begitu ya, pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini konteksnya adalah pemerintahan dalam konteks pemilu, penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan memang, tapi bisa dibedakan gitu ya, antara hak angket dengan pengaduan ke Bawaslu. Dua-duanya bisa dilakukan. Nah, hanya mungkin secara nilai politisnya barangkali lebih besar hak angket ketimbang dengan pengaduan kepada Bawaslu. Nah, di MK sendiri itu kan hal lain lagi kan begitu. Nah, biasanya ini yang tadi saya sampaikan di awal, kalau ini berjalan ya, ini kan pertarungan pertamanya hak angket ini kan bergulir apa tidak kan begitu. Kalau bergulir kemudian menghasilkan apa, saya nggak tahu rekomendasi atau temuan atau apa, jadi menjadi bagian dari proses di MK. Itu pun kalau dilaksanakan nanti di sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi sesuatu yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan gitu ya, antara tadi kalau dilakukan ke Bawaslu, kemudian hak angket, maupun nanti sengketa di Mahkamah Konstitusi. Oke, ini kan waktunya kita berbicara semakin mepet ya Pak Sugeng dan Pak Dadang. Saya menambahkan sedikit. Kemudian 35 hari. Jadi dalam angket nanti, proses angket, kita juga bisa menyelidiki peran Bawaslu, peran KPU, begitu. Jadi tidak sebatas yang terjadi misalnya ya kita akan periksa juga kenapa Bawaslu tidak menjatuhkan misalnya sanksi tertentu kalau itu dianggap padahal itu sebuah pelanggaran yang masif, terstruktur dan sistematis misalnya. Jadi termasuk menyasar penyelenggara pemilu juga ya Pak Sugeng ya? Oh iya, kita akan menyasar ke penyelenggara pemilu.
Justru mungkin core-nya nanti di sana dengan berbagai imperatif di dalamnya. Tadi misalnya syarat formil pencalonan presiden wakil presiden misalnya setelah ada indikasi-indikasi formil juga yakni MK-MK misalnya, ada juga DKPP misalnya, itu kan itu jelas itu sebuah sebuah ketentuan formil yang menyatakan terjadi pelanggaran. Tapi kenapa jalan terus? Kan begitu. Loh kenapa kemarin? Nah, memang ini saya kemukakan di situ. Di sini ya. Kami Nasdem sempat berpikir juga waktu itu. Kalau begitu kita nggak usah ikut pemilu saja. Misalnya ada wacana begitu juga. Kenapa? Saking kita melihat pelanggaran ini demikian masif. Tapi waktu itu perdebatan kami di dalam di Nasdem menyatakan Pak Surya mengambil keputusan tetap ikut pemilu saja, nggak apa-apa dan sebagainya. Nanti lantas kita dorong untuk menyelidiki segala sesuatunya secara politik karena memang itu hak dari DPR yakni melakukan penyelidikan. Jadi fungsi pengawasan dari DPR itu adalah hak konstitusi DPR yakni hak angket ini. Pak Dadang, ini kan waktunya mepet ya 20 Maret, artinya nanti 35 hari setelah pencoblosan. Nah setelah itu akan nasib hasil angket ini gimana apabila memang nanti terbukti ada kecurangan di situ? Bagaimana Pak nanti nasibnya hasil angket ini? Ya, nasib angket akan ditentukan dengan proses proses hak angket dijalankan seperti apa, kan begitu. Jadi kita mungkin jumping kalau nanti nasibnya ya tergantung dulu. Sekarang ini jadi hak angket. Kemudian bagaimana proses hak angket, menemukankah yang selama ini menjadi bagian dari isu-isu di publik kan begitu ya, terbukti apa enggak kan begitu. Mas Sugeng tadi menyampaikan termasuk juga soal kinerja dari Bawaslu misalnya kan kayak begitu, atau KPU ya, kali kan ini proses penyelidikan kan begitu. Penyelidikan pasti ada outputnya apa. Nah yang paling penting sekali lagi Mas Iqbal, Mas Sugeng, bagi saya, bagi publik barangkali, ini bagian dari kanalisasi isu-isu yang selama ini daripada berseliweran di bawah, publik kemudian terjadi konfliknya. Kalau konfliknya sifatnya naratif sih nggak apa-apa, tapi kemudian sampai pada konflik-konflik yang sifatnya fisik dan segala macam ini berbahaya menurut saya. Mending dikanalisasi sekalian begitu, dan ada gitu proses politiknya lewat angket ini. Terakhir kali singkat saja karena kita memang punya misi untuk knowledge to elevate ya, mencerahkan kita sebagai publik. Apakah ini proses yang di jalan ini pendidikan politik yang penting bagi publik manfaatnya, Pak Sugeng? Ya. Saya kira bagus sekali ya bahwa nanti di DPR di forum angket ini segala isu, segala masalah itu kita angkat dengan masing-masing melakukan argumentasi. Misalnya apa? Misalnya dari Bawaslu, kenapa tidak menghukum pihak-pihak tertentu yang dinyatakan yang jelas misalnya melanggar peraturan-peraturan secara masif, terstruktur dan sistematis. Demikian juga KPU misalnya, kenapa kok belum keluar surat PKPU tetapi tetap diterima pendaftaran itu. Itu kan terjadi perdebatan yang sehat. Tadi seperti Pak Dadang sampaikan, ini merupakan kanalisasi dari masalah-masalah strategis menurut saya. Dan juga nanti temuan-temuan dari masing-masing tim hukum di masing-masing daerah diungkap di atas. Nanti kan ada namanya skala ini apakah benar sekedar sifatnya kasuistis di masing-masing daerah, tapi ini sudah menjadi modus secara nasional. Nanti kan ada istilahnya random sampling yang ini bisa dikategorikan sebagai modus yang masif, terstruktur dan sistematis. Nah, lantas seperti tadi, memang ini bukan lembaga peradilan, tapi yang penting kami dalam penyelidikan ada penyelidikan di situ. Baik, itu intinya. Bukti-bukti tertentu. Terima kasih Pak Sugeng, Pak Dadang, terima kasih. Kita harapkan ini nanti apapun yang nanti akan bergulir ini menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat supaya proses pemilu ini tidak dirusak oleh pihak-pihak yang ingin merusak demokrasi. Terima kasih sekali lagi Pak Sugeng dan Pak Dadang sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.